Bikin kaget, begini pengakuan jujur pelatih Dewa United usai dibantai Persib Bandung kemarin sore di laga uji coba. Ezra Walian terang-terangan sebut Bojan Hodak. Begini usai tampil beda di uji coba, Boboto Auto bangga. Bojan Hodak bongkar rahasia Persib. Bisa luluh lantahkan Dewa United sampai bawa-bawa hal ini. Dua pemain muda Persib curi perhatian besar, Auto masuk skuad utama, gantikan Febri Haryadi, yang sudah sangat melempem. Keputusan mengejutkan Teja Paku Alam. Soal hal aneh ini di kubu Persib, apakah itu? Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Bikin kaget, begini pengakuan jujur pelatih Dewa United usai dibantai Persib Bandung kemarin sore di laga uji coba. Apa yang terjadi di laga kontra Persib menjadi bahan pelajaran bagi pelatih asal Belanda itu untuk lebih mempersiapkan skuad Dewa United. Saya memilih lawan yang bagus karena kami masih memiliki kelemahan dan itu terlihat di laga ini, terutama di babak pertama. Pada periode ini yang terpenting adalah mengambil pelajaran dari lawan untuk kembali melanjutkan kompetisi, kata Jan Olderike Rink. Di Liga Indonesia ini jangan memberi kesempatan untuk lawan dan harus melakukan pressing. Tidak boleh banyak menyisakan ruang. Saya rasa 2 gol awal terjadi dari momen transisi dan kami mengulangi kesalahan yang dilakukan. 2 gol pertama hadir ketika kami kehilangan bola dan situasinya sangat terbuka. Selain itu kami harus lebih memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan, ungkapnya menambahkan. Ezra Walian terang-terangan sebut Bojan Hodak. Begini usai tampil beda di uji coba, Boboto Auto bangga. Penyerang Persib Ezra Walian senang bisa bermain dalam uji tanding menghadapi Dewa United di Dewa United. Di laga ini Ezra tampil di sepanjang babak pertama. Kami sudah kembali selama 1 minggu berlatih, dan kami senang karena bisa menang dan merasakan lagi permainan. Tentunya, ini lebih baik karena semua pemain sehat dan dalam kondisi yang bagus, kata Ezra. Selain bermain selama 45 menit, Ezra juga mampu menjalankan tugasnya sebagai pemain tengah dengan baik. Dengan teknik penguasaan bola yang dimilikinya, ia membantu mengantarkan bola dari lini belakang ke depan. Bertugas sebagai pemain tengah bukan yang pertama dijalani pemilik nomor punggung 9 itu. Coach Bojan Hodak banyak berbicara dengan saya dan dia suka saya bermain di posisi gelandang. Ya, saya bisa bermain di sana, dan saya juga senang bermain sebagai gelandang, tuntasnya. Bojan Hodak bongkar rahasia Persib. Bisa luluh lantahkan Dewa United sampai bawa-bawa hal ini. Pelatih Bojan Hodak mengapresiasi kinerja skuad Maung Bandung, bukan semata-mata karena hasil akhirnya, tetapi kinerja tim secara keseluruhan. Saya memainkan 2 tim. Babak pertama pada dasarnya pemain yang lebih sering mendapat kesempatan tampil lebih banyak. Permainan mereka kurang lebih oke, kata Bojan Hodak. Di babak kedua kami lebih banyak menurunkan pemain muda. Jadi pada akhirnya saya bisa melihat siapa yang bisa bermain dan yang tidak untuk menghadapi Solo, ujarnya. Bojan Hodak menegaskan, sesuai apa yang diucapkan sebelum pertandingan, dia tidak melihat hasil akhir, tetapi lebih pada hal hasil dan kinerja secara tim di lapangan. Meski menang, tetapi secara taktikal, kata Bojan Hodak, belum cukup maksimal dan masih ada sejumlah hal yang harus diperbaiki. Pada dasarnya bagus, memang secara taktikal masih terlihat ada kesalahan dan itu harus diubah. Untuk finishing touch tidak buruk, kami memiliki banyak peluang, jelasnya. Hanya secara taktik masih ada yang belum cukup bagus di gelandang dan itu harus diperbaiki, tuntasnya. 2 pemain muda Persib curi perhatian besar, Auto masuk skuad utama, gantikan Febri Haryadi. Yang sudah sangat melempem, 2 pemain tersebut adalah Faris Abdul Hafiz dan gelandang M. Adzikri, yang sudah ikut berlatih dalam sepekan terakhir.
Asisten pelatih Persib, Yaya Sunaria mengungkapkan, pelibatan pemain-pemain muda itu merupakan rencana dari pelatih Bojan Hodak untuk meningkatkan kualitasnya mendekati level skuad utama. Itu antara akademi dan skuad utama, bicara secara global, artinya bukan hanya kondisi fisik, tapi juga dari sisi skill, intuisi dalam bermain, dan keseriusan ketika mereka menjalani latihan. Bisa dilihat juga, tekanannya berbeda dan mereka, pemain muda, pun merasakannya. Jelas Yaya. Tak hanya Adzikri, striker muda Persib, Ferdiansyah pun mendapat tepuk tangan dari Bobotoh. Bahkan pemilik nomor punggung 18 tersebut dinilai lebih baik ketimbang Febri Haryadi. Alusan keneh Ferdiansyah tibatan si Bow mah hampura Bow tulis Valdo Angra dalam komentarnya di postingan Persib. BTW kontrol bolanya Ferdiansyah bagus-bagus weh, ujar Ella Ayu mengomentari kemenangan Persib. Sebagian bobotoh lainnya menilai, pemain yang pernah memperkuat Garuda Select ini harus diberikan menit bermain oleh pelatih Persib Bojan Hodak. Keputusan mengejutkan Teja Paku Alam, soal hal aneh ini di kubu Persib, apakah itu? Teja Paku Alam buka suara soal Kevin Ray Mendoza yang direkrut Persib Bandung pada putaran kedua Liga 1 2023-2024. Ia tak gentar bersaing dengan kiper asing tersebut. Teja mengakui kehadiran Mendoza di Persib Bandung menambah persaingan. Namun, siapapun yang terpilih untuk bermain dan tidak, harus memberikan dukungan secara penuh. Secara pribadi tentunya kehadiran Kevin Ray Mendoza. Jadi persaingan yang sehat, kami bersaing secara baik. Nanti siapapun yang bermain kami akan selalu support, kata Teja. Ini demi yang terbaik untuk Persib apapun itu, mudah-mudahan tahun ini kami bisa sama-sama bawa Persib juara, imbuh kiper berkebangsaan Indonesia itu. Tidak hanya itu, Teja memastikan kehadiran Mendoza membuat persaingan semakin kompetitif. Sebab, Persib memiliki kiper lainnya yang sama-sama memiliki kualitas seperti Fitrul Dwi Rustapa dan Sheva Sanggasi. Persaingan kiper. Persib semakin kompetitif. Dengan adanya Mendoza datang, Fitrul dan Sheva, kami semakin kompetitif untuk di latihan, di pertandingan, siap yang akan main semua tergantung keputusan pelatih mana yang terbaik, tegas Teja. Timnas Indonesia lagi-lagi diremehkan media asing sudah teriak-teriak diprediksi dibantai Jepang 0-3. Timnas Indonesia kembali diremehkan media asing. Kali ini skuad Garuda diprediksi bakal menelan kekalahan 0-3 dari Timnas Jepang di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akan melakoni laga hidup mati kontra Timnas Jepang pada matchday pamungkas grup D Piala Asia 2023. Duel tersebut akan digelar di Al Thumamah Stadium Doha Rabu 24 Januari 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini Indonesia dan Jepang sama-sama mengoleksi 3 poin di klasemen. Hal itu karena kedua tim kompak mencatatkan 1 kemenangan dan 1 kekalahan dalam 2 pertandingan sebelumnya. Meski sama-sama mengumpulkan 3 poin, Jepang lebih berhak untuk menduduki posisi kedua karena unggul selisih gol dari Indonesia. Jelang laga tersebut, Sports Mole ikut meramaikan duel Indonesia versus Jepang dengan memberikan prediksinya. Menurut Sports Mole, pasukan Hajime Moriyasu akan menjadikan Indonesia sebagai bahan pelampiasan atas hasil negatif yang mereka dapat dari Irak. Kami memprediksi Jepang mengalahkan Indonesia 3-0. Demikian prediksi Sports Mole. Ini bukan kali pertama Sports Mole memberikan prediksi yang meremehkan Indonesia di Piala Asia 2023. Sebelum laga kontra Vietnam, Indonesia diprediksi akan menelan kekalahan 1-2. Namun Asnawi Mangkualam pada akhirnya membalikan prediksi tersebut dengan mengalahkan Vietnam 1-0. Lawan Jepang, Erick Thohir beri peringatan ke pemain Timnas Indonesia.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir beri peringatan kepada para pemain timnas Indonesia agar tak loyo saat melawan tim raksasa Jepang di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang dalam laga terakhir penyisihan grup D Piala Asia 2023. Akan tetapi pertandingan melawan tim berjulukan Samurai Biru tersebut tak akan mudah. Bahkan dalam pertemuan ini, tim asuhan Shin Tae-yong tak diunggulkan karena Jepang dinilai berada di level berbeda. Tim asuhan Hajime Moriyasu tersebut saat ini berada di peringkat ke-17 dunia. Selain itu, Jepang juga dihuni bintang top dunia yang merumput di Eropa. Melihat situasi ini, tentu saja Jepang lebih diunggulkan dari timnas Indonesia. Erick Thohir pun mengakui bahwa situasi ini tak akan mudah karena Jepang merupakan tim hebat. Namun Erick tak ingin Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan menyerah dengan mudah. Skuad Garuda diharapkan bisa tampil maksimal dan memberi perlawanan saat menghadapi Jepang. Walaupun Takumi Minamino DKK berada di level berbeda, tetapi timnas Indonesia harus bekerja keras untuk bisa memanfaatkan momentum ini, ujar Erick. Ia menekankan apabila timnas Indonesia main loyo karena bakal menghadapi tim raksasa seperti Jepang, lebih baik pulang. Ya kalau memang bawa merah putih, ya harus memberikan semuanya. Ya kalau loyo tidak usah, pulang saja, tegas Erick.